Halo semuanya, kembali lagi di channel Horror Plamo. Masih bersama saya Sulis dan ini adalah review Blink HG 1-14 RX782 Fighter Beyond Global. Kit ini merupakan kit RX782 Gundam bootleg pertama yang saya bahas di channel ini, yang mana merupakan hasil jiplakan dari produk Bandai, yakni HG RX782 Gundam Beyond Global. Sebagai informasi, brand Blink sendiri juga dikenal sebagai brand Sparkle. Kit ini saya beli melalui Shopee dengan harga Rp150.000 dari toko yang bernama Chaos Hero. Cara membuka boxnya sendiri cukup mudah, tinggal kita tarik saja dari bagian atasnya seperti ini. Di sini kita akan mendapatkan 5 buah kantong plastik, yang mana berisi 10 buah runner, selembar stiker, selembar dekal, dan disertai juga dengan kertas petunjuk rakit atau kertas manual. Sebagai kit jiplakan dari produk Bandai, tentu saja kit ini memiliki desain yang keren dengan detail-detail yang cukup bagus. Kit ini memiliki bahan plastik yang lumayan empuk, membuat proses rakitnya sendiri cukup mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Dan hasilnya pun bisa dibilang cukup memuaskan, meskipun kit yang saya dapatkan ini masih memiliki kekurangan, seperti part lengan yang copot ketika ingin mengganti tangan, lalu lengan atasnya lumayan loose meskipun disenggol sedikit saja, begitu juga dengan lengan yang satunya. Kemudian di bagian pangkal paha juga mengalami sedikit loose, yang mana kaki satunya pun juga mengalaminya. Jika dilihat secara 360 derajat, kit ini memang terlihat cukup keren dari sudut pandang manapun. Memiliki siluet yang cukup sederhana, dengan proporsi yang lumayan seimbang. Namun entah kenapa, memiliki kesan agak ramping di bagian kakinya. Meskipun tidak memiliki banyak senjata, namun HG RX782 Fighter Beyond Global ini terlihat bisa berdiri dengan gagah. Kit ini memiliki kombinasi warna putih agak sedikit kusam, biru, merah, kuning, serta abu-abu gelap yang menurut saya cukup bagus, dengan separasi warna yang bisa dibilang sudah cukup akurat, meskipun masih membutuhkan foil stiker. Untuk stikernya kurang lebih seperti ini, yang mana hanya untuk bagian mata saja, dan tentunya tidak saya pasang. Sedangkan untuk dekalnya sendiri lumayan banyak, dan tidak ada satupun yang saya gunakan. Kit ini memiliki tinggi hampir 13 cm sampai bagian kepalanya, dan berikut ini adalah perbandingan dengan Bandai HG RX782 Gundam, serta entry grade RX782 Gundam. Di sini terlihat bahwa ketiganya memiliki tinggi yang kurang lebih sama. Meskipun merupakan mecha yang sama, hanya saja yang versi Beyond Global ini memiliki warna yang agak berbeda dengan kedua kit lain, memiliki detail-detail yang sangat cakep dari bagian atas sampai bawah. Namun sayangnya, entah kenapa terkesan agak kurus dengan shield yang lebih kecil. Untuk aksesoris dan senjatanya, yang pertama adalah tangan alternatif. Selain dua tangan menggenggam yang sudah terpasang, kita akan mendapatkan tangan kanan dengan jari telunjuk yang sedikit terbuka. Detailnya sendiri cukup cakep, serta memiliki warna abu-abu gelap saja. Lalu ada juga tangan kiri yang terbuka seperti ini, detailnya juga terlihat cakep, serta hanya memiliki warna abu-abu gelap juga. Kemudian yang kedua adalah beam rifle, memiliki bentuk yang keren, detail-detailnya sendiri juga cakep, serta kombinasi warna abu-abu gelap dan kuning. Handle bagian depan bisa diputar ke kiri, bisa juga diputar ke kanan. Lalu visornya pun juga bisa diputar ke kiri, begitu juga bisa diputar ke kanan. Dan tentu saja bisa disimpan di bagian backskirtnya seperti ini. Cara menggunakannya dengan metode sandwich, lalu tinggal pasang kembali ke lengannya. Dan berikut ini adalah contoh pose dengan menggunakan beam rifle. Lalu yang ketiga adalah shield, memiliki bentuk yang cukup keren, detail-detailnya sendiri juga cakep, serta kombinasi warna merah, putih agak kusam, kuning, dan abu-abu gelap. Bagian konektornya bisa diputar 360 derajat, lalu handle-nya juga bisa diputar seperti ini, dan bisa disimpan di bagian backpack-nya. Cara menggunakannya tinggal dipasang saja di bagian lengannya, dan berikut ini adalah contoh pose dengan menggunakan shield. Lalu yang terakhir adalah beam saber, yang mana terpasang di bagian backpacknya seperti ini, dan beginilah cara mengambilnya. Memiliki bentuk yang cukup simpel, detail-detailnya juga bagus, serta warna putih agak kusam. Disertai dengan dua buah beam effect berwarna clear pink, yang mana salah satunya melengkung, dan beginilah cara pasangnya. Cara menggunakannya tinggal dicolokkan saja ke tangannya, dan berikut ini adalah contoh pose dengan menggunakan beam saber.
Untuk artikulasinya, kepalanya bisa mengangguk-angguk, kemudian bisa maju mundur, lalu bisa miring ke kiri dan ke kanan, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Tangannya bisa diangkat ke atas sampai mentok, sangat bagus. Armor bahunya bisa diputar maju mundur sedikit, lalu bahunya bisa digerakkan maju mundur, serta bisa diputar 360 derajat kurang lebih seperti berikut ini. Lengan atasnya bisa diputar 360 derajat, siku bisa ditekuk lebih dari 90 derajat, lengan bawah bisa digerakkan cukup bebas dan bisa diputar 360 derajat, serta pergelangan tangannya bisa diputar 360 derajat juga. Bagian dadanya bisa dibungkukkan maju mundur, lalu bisa miring kanan kiri, sayangnya tidak bisa diputar 360 derajat. Bagian front skirtnya bisa dibuka tutup, side skirtnya juga bisa diangkat sampai mentok, begitu juga dengan back skirtnya yang bisa diangkat sedikit. Kakinya bisa maju ke depan cukup jauh, lalu ke belakang juga jauh, serta bisa ke samping hingga split. Selangkangannya bisa digerakkan naik turun maju mundur, lalu bagian pahannya bisa diputar 360 derajat, serta lututnya bisa ditekuk hingga rapat. Pergelangan kakinya bisa digerakkan maju mundur, lalu bisa miring hanya sedikit, serta bisa diputar 360 derajat seperti ini. Bagian tumitnya bisa dibuka, serta armor pergelangan kakinya bisa digerakkan naik turun seperti berikut ini. Dengan harga Rp150.000, saya tidak bisa bilang bahwa Huggy RX782 Fighter Beyond Global ini worth it untuk dibeli. Alasannya, karena cukup banyak kit KW RX782 Gundam yang memiliki bandrol harga di bawahnya. Terlebih lagi, tidak banyak aksesoris maupun senjata yang dimiliki kit ini. Jadi untuk pose-posenya pun tidak terlalu banyak. Selain itu, kit yang saya dapatkan ini tidak bisa dibilang solid, karena beberapa joinnya mengalami loose meskipun tidak terlalu parah. Namun bisa jadi saya mendapatkan kit yang tidak terlalu bagus. Meskipun begitu, kit ini masih memiliki desain serta siluet yang keren, detail-detailnya pun juga cakep, terlebih lagi bahan plastiknya yang empuk membuat proses rakitnya pun menjadi mudah dan tidak membutuhkan banyak waktu. Kit ini pun masih disertai dengan decal, jadi masih bisa dibilang ada nilai tambah lain dari kit ini. Di marketplace sendiri, tidak banyak toko yang menjual Huggy RX782 Fighter Beyond Global ini, namun kalian masih bisa menemukannya dengan bandrol harga Rp150.000. Dengan harga tersebut, saya lebih menyarankan Huggy RX782 Fighter versi GTO yang harganya lebih terjangkau ketimbang versi yang Beyond Global ini, meskipun saya sendiri belum pernah merakitnya. Dengan kata lain, saya tidak merekomendasikan kit ini untuk dibeli, apalagi untuk dikoleksi. Namun, keputusan tetap akan saya kembalikan ke kalian, apakah mau mengoleksinya atau tidak. Dan untuk reviewnya kurang lebih seperti itu saja. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!